Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan salam budi luhur. Baik, masih semangat ya. Kita pada kali ini uh, membahas tentang mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kode etik profesi dan juga sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggar kode etik profesi tersebut. Kemarin pada video sebelumnya kita sudah membahas sanksi-sanksinya ada dua, sanksi moral dan sanksi dari organisasinya. Nah, pada video ini kita akan mengupas tuntas mengenai modus-modus kejahatan dalam etika profesi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cybercrime ya. Bahwa kalian tidak asing lagi dari kata-kata cybercrime, yang mana cybercrime ini ya salah satu dari bentuk kejahatan. Yang namanya cybercrime ya kejahatan di bidang komputer dari teknologi internet. Jadi cybercrime ini apa dibilangi kejahatan, salah satu bentuk kejahatan? Karena cybercrime ini merupakan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu melanggar ataupun melawan hukum. Melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet. Jadi untuk pelanggaran hukum itu bukan hanya secara sosial saja, di dunia nyata saja ya. Tapi peluang untuk pelanggar hukum, orang yang melakukan untuk melawan hukum bisa juga melalui media maya. Ya, dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Ya, jadi dengan adanya teknologi tersebut, ya mereka menggunakan fasilitas teknologi yang canggih ya, yang digunakan untuk melawan hukum. Nah, di sini untuk praktek cybercrime ya, ada beberapa contoh kriminalitas di internet ya, di dunia maya ya, atau disebut dengan cybercrime. Yang pertama, tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet. Pada teknologi internet, cyberspace ya, cyberspace. Baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Jadi suatu kriminal di bidang internet sering kita jumpai juga ya, sering kita dengar bahwa pelaku itu melakukan suatu kriminal yang mana menyerang suatu fasilitas umum ya, contohnya misalnya suatu perusahaan ataupun pemerintahan ya, yang tujuannya untuk mengambil data ataupun mengobrak-ngabrik fasilitas umum yang ada di internet ataupun data pribadi seseorang. Nah, misalnya salah satunya ya, kita sudah mencemar nama baik melalui media sosial, itu termasuk juga kriminalitas di bidang internet dunia maya, yang mana suatu tindakan tersebut yang tujuannya secara pribadi pengen merusak nama baik seseorang. Misalnya si A ini tidak senang ya dengan si B. Nah, dengan adanya fasilitas internet dunia maya teknologi yang canggih ya, si A ini dengan semena-mena membongkar semua
mencemar nama baik ya, misalnya mengatasnamakan si B bahwa sudah melakukan sesuatu yang sudah melanggar hukum. Nah, itu termasuk juga kriminal ya. Ada juga yang namanya bukan menyebarkan nama baik saja ya, misalnya kita nggak senang terus kita menjelek-jelekan si A si B ini di dunia digital, di media sosial kita sudah menyebar luaskan bahwa informasi-informasi hoax gitu kan, itu juga termasuk kriminalitas di internet, termasuk cybercrime. Adapun motif-motif cybercrime, yang pertama motif intelektual. Jadi kejahatan ini dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi, yang mana tujuannya untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua motif ekonomi, politik, dan kriminal. Jadi kejahatan ini untuk pribadi ataupun golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, adapun motif-motif ini. Ya, jadi intinya untuk tindakan kriminal tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja, bahwa di dunia maya juga ada kode etiknya ya. Jadi untuk undang-undang yang mengatur kita di dalam menggunakan teknologi informasi, yaitu yang namanya Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi suatu kejahatan yang dilakukan di internet itu ya bahkan lebih luas dan lebih leluasa ya. Lebih leluasa. Ya, misalnya istilahnya kita nggak harus ketemuan dengan orang tersebut. Nah, cukup dengan menggunakan fasilitas media sosial, entah itu Facebook, Instagram, segala macam, TikTok, gitu kan. Yang mana dia membuat konten kreator ataupun kabar-kabar palsu, terus membuat edit foto-foto yang tidak etis. Nah, itu merupakan suatu tindakan kriminal ya. Jadi kalian juga harus paham ya mengenai undang-undang ITE ini. Jadi kalian harus waspada, harus bijak di dalam menggunakan media sosial, harus bijak di dalam menggunakan teknologi informasi. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik informatika, kita harus membentengi diri kita, dan juga kita harus mensosialisasikan kepada teman-teman kita yang mungkin ya masih belum beruntung untuk untuk mengikuti perkuliahan di kampus, sehingga mereka masih minim untuk pengetahuan. Nah, mungkin kita bisa bersosialisasi, mengasih edukasi kepada teman-teman kita ataupun masyarakat kita, baik dalam bentuk konten, baik dalam bentuk tulisan ya, yang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat di sini harus pintar dan juga bijak, jangan sampai sembarangan men-share informasi yang didapatkan, jangan sampai percaya dengan informasi yang sudah didapatkan ya. Jadi misalnya kita dapat informasi ya dari seseorang, kita harus tabayun terlebih dahulu. Kalau bahasa Arabnya harus tabayun dulu, bahasa Islamnya ya, harus di cross check terlebih dahulu, jangan langsung percaya ini ya segini beritanya gini, nah, langsung dipercaya. Dan ada suatu kabar tersebut yang mungkin kita secara langsung atau tidak langsung
kita eh, langsung memvonis dari kabar tersebut bahwa si A ini sudah melanggar hukum begini. Padahal itu hanya sebuah berita bohong yang sudah dikirim oleh seseorang. Nah, di situ mungkin kita harus cross check terlebih dahulu. Saya dapat kabar seperti ini. Saya tanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, apakah benar apa enggak. Nah, seperti itu. Kita sebagai mahasiswa teknik informatika ataupun orang yang mempunyai wawasan kita harus minimal kita jangan sampai berbuat kriminal di bidang internet, melanggar aturan-aturan kode etik profesi yang ada. Ya. Oke, pada video ini mungkin saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam mudi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.